Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang komunikasi dalam keluarga. Komunikasi adalah bahasa kasih, amin. Tanda orang mengasihi adalah orang itu ingin berkomunikasi dengan orang yang dikasihi. Waktu Anda menyukai seseorang, ketika Anda naksir seseorang, hal pertama yang Anda lakukan, Anda cari kontaknya, setuju? Komunikasi adalah bahasa kasih. Kita pengen berkomunikasi, bangun hubungan dengan orang yang kita sayang. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ketika kita pulang ke rumah, kita kumpul sama keluarga, ini adalah waktunya kita fokus sama keluarga kita dan berkomunikasi dengan keluarga. Firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita bekerja, kita ngurus kerjaan, meeting dengan orang-orang di pekerjaan kita. Tapi ada waktunya ketika kita bersama dengan keluarga, harusnya kita berkomunikasi bersama keluarga. Pekerjaan bisa ditunda, telepon Anda tidak kemana-mana. Tapi waktu bersama keluarga sangatlah berharga. Karena keluarga Anda tidak akan selalu ada bersama Anda. Yang mengerti katakan amin. Anak-anak waktu masih kecil, kita bisa panggil mereka. Suka gak suka, kita bilang kumpul, kumpul, mereka datang. Tapi ketika anak-anak besar, belum tentu Anda panggil mereka mau datang. Sudah nikah, belum tentu mau pulang. Jadi waktu kita masih bisa kumpul, berkomunikasilah. Pakailah waktu di rumah untuk fokus sama keluarga. Jangan pegang telepon Anda, tunda pekerjaan Anda. Saya ingatkan sekali lagi, waktu yang pergi tidak bisa kembali. Saya merindukan masa-masa di mana anak-anak saya masih kecil. Saya senang lihat foto mereka waktu kecil, karena saya pengen ingat wajah mereka waktu mereka kecil. Saya sangat merindukan masa-masa kecil mereka dan saya tidak bisa ulang waktu itu kembali. Semuanya hanya ada di memori. Mazmur 90 ayat 12 firman Tuhan mengajar kita gini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita pengen punya hati yang bijaksana, kita mesti menghargai waktu. Hari ini keluarga saya pencar-pencar. Kakak saya kandung ada di Australia bersama keluarganya. Kemarin baru pulang malam Sinja. Mama saya ada di Jakarta. Papa saya gak tahu kemana-mana. Adik saya di Kalimantan. Kami susah kumpul keluarga. Jadi saya sangat merindukan waktu berkumpul bersama keluarga. Saya yakin Anda yang anak-anaknya sudah menikah, sudah mungkin tinggal di luar kota, di luar negeri, Anda mengerti maksud saya. Ada waktunya kita tuh gak bisa kumpul keluarga. Jadi waktu kita punya kesempatan berkumpul bersama keluarga, fokuslah sama keluarga. Pakai waktu itu untuk berkomunikasi dengan orang tua, adik, kakak, anak-anak, pasangan. Biasanya orang tuh kalau masih ada keluarganya nggak dihargai. Tapi kalau udah pergi baru disesali. Kunci membangun hubungan yang berkualitas di dalam keluarga adalah gini. Eye to eye, heart to heart. Katakan sama-sama, eye to eye, heart to heart. Mata dengan mata, hati dengan hati. Artinya gini, waktu kita komunikasi di keluarga itu, tatap matanya. Jangan lihat handphone terus. Anda duduk makan sama keluarga di restoran, tapi mata kemana-mana. Orang ngajak ngomong, gak dilihat, gak didengar. Kita kalau meeting mau fokus, kita harus tatap orangnya, setuju? Eye to eye. Pembicaraan itu akan jadi berkualitas. Waktu itu akan menjadi berkualitas ketika kita berkomunikasi mata dengan mata.
Anda bisa tahu orang itu tidak fokus dengan apa yang Anda sampaikan ketika dia tidak lihat Anda. Dia mulai terganggu dengan sekelilingnya, Anda bisa tahu. Dia mulai terganggu dengan handphonenya, Anda tahu. Kalau Anda menghargai waktu itu, Anda tatap mata orang yang bicara dengan Anda. Amin. Heart to heart. Bicara dari hati ke hati. Ngobrol, jangan kaku. Buruknya komunikasi dalam keluarga adalah akar dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk membuat rumah tangga tuh tidak bahagia. Keadaan di rumah tidak damai sejahtera. Saya kasih contoh. Ada 3 contoh komunikasi yang buruk dalam keluarga. Yang pertama, cara berkomunikasi yang buruk. Contoh, pertengkaran yang terus menerus. Ada orang tuh yang kalau diajak ngomong ngegas. Kalau diajak ngomong marah. Tersinggungan. Diajak ngomong ribut. Ada yang gitu? Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Berapa banyak yang tidak mau jadi bodoh? Katakan kanan kirimu, jangan lekas marah. Paling males ngomong sama orang yang emosian. Capek. Kita nggak maksud, baru ngajak ngomong. Say, gini. Ya kamu pikir sendiri gitu. Ngomongnya udah ngegas, males. Kalau punya pasangan yang kayak gini, saya tahu respon pasangannya. Pasti. Nggak usah ngomong, lebih baik. Lama-lama apapun dipendem, disimpan. Pengalaman hidup yang nyata. Yang kedua contohnya. Cara berkomunikasi yang buruk. Cara bicara yang kasar. Ketus. Kenapa orang tuh kalau ngomong kasar dan ketus? Saya pernah khotbah tentang perkataan mulut meluap dari hati. Kalau hatimu baik, perkataanmu baik. Kalau hatimu tidak baik, mulut pun tidak baik. Kenapa orang kasar dan ketus? Hatinya sakit. Makanya perkataannya pahit, omongannya nyelekit. Jadi kalau ada yang pasangannya begini, jalan yang terbaik adalah ajak bicara, tanya, kamu kenapa? Kamu marah sama siapa? Marahnya soal apa? Dibaikin. Anda tidak sembuhkan luka hati pasanganmu. Tiap hari Anda akan ngalamin hal yang tidak enak ini. Enak gak punya pasangan yang kalau ngomong tuh kasar? Enak gak ngomong sama istri yang selalu ketus? Emosi, amarah yang tidak terkendali. Sehingga membuat gaya bicara selalu ketus, kasar, keras, suka bentak-bentak, suka teriak-teriak. Amsal 15 ayat 18 berkata gini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kalau Anda suka marah, Anda tuh cari ribut. Saya konseling, ada istri yang bilang suaminya suka marahin dia. Selalu marahin dia. Salah dikit marahin dia. Urusan kantor gak baik, marahin istrinya. Istrinya selalu kena sasaran. Mungkin ada yang sebaliknya, cuma selama ini belum ada sih suami yang cerita istrinya suka marah-marah kecuali istrinya negatif sering. Ya. Nah, coba bayangkan kalau Anda seperti itu. Kira-kira pasanganmu nih bahagia gak hidup sama kamu? Suami saya paling gak suka di rumah tuh teriak-teriak. Saya besar di keluarga yang mama saya itu kalau panggil pembantu tuh teriak dari lantai 2. Orni! Pakai toa ya. Kita punya toa di leher kita, udah turunan, bacotnya gede ya. Nah, jadi saya ikut. Kalau panggil Orni juga gitu. Orni gitu. Karena penyanyi jadi manggilnya pakai diafragma. Tapi kenceng gitu ya. Enggak pakai gitu, enggak gitu. Nah, saya ngerti maksud suami saya karena ketika mama saya kita lagi makan dia teriak-teriak panggil pembantu gitu, saya juga pengen dengernya. Berisik gitu loh. Jadi saya bilang, "Mama, jangan teriak-teriak." Nah, waktu saya nikah, suami saya bilang gitu.
kamu kalau manggil pembantu tuh jangan teriak-teriak, kamu naik. Jadi staf kita tuh tinggalnya di atas, jadi saya harus naik. Dia bilang jangan teriak-teriak. Kalau di rumah itu tiap hari marah, berisik gitu. Rumah ada damai sejahtera nggak menurut Anda? Pusing nggak? Kita kerja udah capek, otak tuh udah pegel, banyak masalah, stres. Pulang ke rumah pengennya apa? Relax, istirahat, melepas lelah. Tapi ada rumah yang baru buka pintu aja udah anak berisik, istri berisik. Aduh, pantesan pulang pagi terus. Lebih tenang di luar daripada di rumah. Ih, banyak suami yang senyum loh. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang tuh yang suka marah pasti ngajak berantem terus. Ini bikin rumah tangga gak bahagia. Cara berkomunikasi yang buruk harus dihentikan. Jangan suka bertengkar, jangan suka marah, jangan suka galak, ketus, kasar. Suami saya itu gak boleh saya ngomong nada tinggi. Harus, Jo mau makan apa? Kamu mau kemana? Jadi nadanya tuh harus do ke bawah gitu. Sampai do 1 oktav. Kamu kemana gitu? That's it man, perang dunia ketiga gitu ya. Tapi saya jadi terlatih. Dia tahu kalau nada saya udah mulai ke do re mi fa sol, dia tahu saya marah. Karena saya kalau ngomong sama dia paling pantang saya bentak. Saya ngomong galak dikit dia udah langsung tahu. Kamu kenapa? Oh, paling gak bisa suamiku itu. Ya. Enggak, Pak Jojo lemah lembut, ngana tara tahu. Tapi bagus ngedidik istri jadi menguasai diri. Saya juga gak mau jadi istri yang grewekan bahasanya. Kamu kemana? Kamu sama siapa? Kamu? Aduh berisik. Makanya saya kalau ketemu temen cewek yang ngomong gak berhenti, saya tuh langsung tutup kuping. Kamu cerewet sekali, my God gitu. Nah, titik terparah dari buruknya komunikasi di rumah tangga adalah ketiadaan komunikasi. Biasanya kalau udah capek berantem, selalu marah, emosi, dan lelah sama pasangan, orang berhenti ngomong. Ini parah. Tidak ada komunikasi alias saling mendiamkan, merupakan awal dari keretakan hubungan. Orang selingkuh, orang cerai itu titiknya ini. Udah gak bisa diajak ngomong. Makanya Tuhan mengatakan laki-laki dan perempuan itu sepadan. Kenapa? Waktu Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan itu ingin memberikan penolong buat Adam, ingat? Tapi yang diciptakan Tuhan setelah dia berpikir memberikan penolong yang sepadan adalah binatang. Baca di Alkitab, ketika Tuhan berpikir ingin memberikan penolong yang sepadan buat Adam, Tuhan menciptakan hewan. Lalu Adam mulai kasih nama, tapi dikatakan firman Tuhan, tetapi Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Baru kemudian Tuhan membuat Adam tertidur, mengambil tulang rusuknya dan membangunkan seorang perempuan yang disebut Hawa. Menurut Anda, kenapa Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan ketika yang diciptakan Tuhan itu hewan? Karena enggak bisa komunikasi. Jadi harusnya Adam dan Hawa ini menjadi sepadan ketika bisa berkomunikasi. Ketiadaan komunikasi dalam rumah tangga adalah titik terparah. Sudah gak nyambung, gak bisa ngomong. Banyak suami yang ngomong ketika konseling sama kami. Istrinya tidak bisa diajak komunikasi. Selalu marah dan gak nyambung. Ini harus diperbaiki. Suami istri harus mau memperbaiki ini. Jangan anggap sepele soal komunikasi. Yang berikutnya, komunikasi yang buruk dalam keluarga. Yang kedua, apa yang seharusnya dikomunikasikan tidak dikomunikasikan. Banyak suami-suami tuh yang kalau pulang ke rumah dia bingung mau ngomong apa. Ketika berduaan dengan pasangannya dia tidak tahu mau ngomong apa. Sama anak juga gitu sama orang tua. Dia kalau sama teman bisa ngobrol seharian, benar? Ngobrol, main bisa gak pulang. Kita juga sama orang tua. Kalau udah ngumpul sama teman kita, kita ngobrol gak habis-habis, bener gak? Kalau bisa gak pulang.
Tapi herannya kalau di rumah sama adik kakak kita gak tahu mau ngomong apa. Suami sama istri gak tahu mau ngomong apa. Orang tua sama anak, anak sama orang tua gak tahu mau ngomong apa. Saya ngalamin ini sama anak-anak saya. Saya bilang sama anak saya, Mama cemburu sama kamu. Kok kamu bisa ngomong sama teman kamu sebanyak itu? Kamu ngomongin apa, kepo? Karena kamu kalau sama mama kamu gak seperti itu. Ngomong-ngomong tapi gak banyak kayak temennya gitu. Nah, pasangan dan anak-anak kita itu gak bisa baca pikiran kita. Makanya apa yang harus dikomunikasikan, harus dikomunikasikan. Yang pertama contohnya, kita harus menyampaikan rasa sayang kita kepada anak-anak kita dan pasangan kita. Orang tua kita. Enggak cuma lewat perbuatan aja. Ada banyak pasangan yang saya tanya, suami kamu suka bilang I love you enggak? Enggak. Papa mama pernah bilang I love you enggak? Enggak. Kaku. Saya mah orangnya enggak begitu Bu Heni, saya mah orangnya kaku. Saya tunjukin aja lewat perbuatan saya kerja, saya kasih mereka uang, saya kasih sekolah yang bagus. Tindakan yang penting Bu Heni. No. Saya kasih tahu. Saying I love you is important. Perkataan itu punya kekuatan untuk membangkitkan, bahkan melemahkan. Perkataan itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Perkataan kita ini merupakan sebuah kekuatan untuk menanamkan kepercayaan diri dalam diri anak-anak kita. Kenapa banyak anak-anak tumbuh besar tanpa kepercayaan diri? Karena mereka tidak merasa dikasihi. Papa mama sayang sama kamu, but you never say it. Saya buktikan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oleh firman Kristus. Tuhan aja berfirman supaya kita mendengar. Karena pendengaran kita ini bisa masuk ke hati kita, menimbulkan iman. Tuhan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan aja berkali-kali dalam firman-Nya berkata, aku mengasihi engkau. He told us, He loved us. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 15 ayat 9 contohnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Yesus saja mengatakan, I love you. Sangat penting mengatakan bahwa kita mengasihi pasangan kita. Mereka perlu dengar. Dari kecil anak-anak saya selalu saya katakan, Mama sayang kamu. Waktu saya peluk mereka, saya selalu bilang, Mama sayang kamu. You know that I love you, right? Yes, mereka bilang, you know how much I love you? Yes, a lot. Saya selalu katakan itu. Karena itulah dari kecil sampai besar kami sangat dekat. Karena saya selalu mengatakan saya sayang. Dan mereka tumbuh jadi anak-anak yang percaya diri. Gak minder. Gak malu sama orang. Karena mereka tahu mereka dikasihi. Anda harus tahu bahwa Anda dikasihi. Makanya Tuhan kasih tahu, aku mengasihi engkau. Amen. Ayo sekarang bisikin pasangannya, bisikin anaknya, I love you baby. Saya sama Jojo tiap malam selalu bilang, I love you baby, I love you sayang. Selalu. Apalagi yang harus dikomunikasikan di keluarga. Dampak dan perencanaan yang melibatkan anggota keluarga harus dikomunikasikan. Saya ulangi karena ini penting. Apa yang harus dikomunikasikan? Apapun yang memberi dampak dan perencanaan yang melibatkan anggota keluarga harus dikomunikasikan. Saya kasih contoh. Keluarga kita adalah yang pertama-tama yang akan merasakan dampak dari keberhasilan dan kegagalan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita susah, keluarga kita juga susah. Kalau kita diberkati, mereka juga diberkati. Penting sekali kita berbagi pergumulan kita dengan keluarga. Pasangan dan anak-anak kita perlu mendengar apa yang sedang jadi pergumulan kita. Loh Bu Heni, saya gak gitu. Saya maunya susah, saya telan sendiri. Biar mereka gak usah tahu. Loh, family is powerful. Saya kasih tahu. Ketika kita berbagi pergumulan dengan anak-anak dan istri atau suami kita bukan mau ngasih beban, tapi kita mau mereka membawa dalam doa buat kita. Ketika kita berdoa sama-sama dan meminta Tuhan bekerja. Ingat firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi Yesus berkata gini, jika
2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, katakan apapun juga, katakan sepakat, permintaan mereka itu akan, katakan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa sepakat 2 orang itu bicara suami istri. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus berkata, aku hadir. 2-3 orang bicara soal keluarga, family. Pendoa syafaat terbaik Anda adalah keluarga Anda. Ketika kita berbagi pergumulan, mereka lah yang harus berdoa buat kita. Mereka akan jadi kekuatan buat kita. Dan Tuhan melihat kesepakatan. Ingat firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 103, di mana ada kesatuan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kita bersatu Tuhan bekerja. Saya pernah ngalamin. Satu kali kami sedang bangun rumah. Besok itu kami harus bayar kontraktor 200 juta. Anda tahu sebagai hamba Tuhan, kami berharap dari Tuhan dan hidup dengan iman. Tidak pernah curi uang yayasan dan tidak pernah minta-minta sama orang. Jadi kami berdoa, saya selalu pendam sendiri. Dan satu hari itu saya sudah tidak kuat karena tidak ada uang. Jadi saya ngomong sama anak-anak saya dan suami saya. Suami saya ini tidak pernah tahu kalau saya itu susah. Karena saya tuh orangnya apa-apa disimpan. Nah, hari itu saya mengambil keputusan saya harus berbagi beban. Jadi pada waktu kami mau berdoa malam, saya bilang, besok mama harus bayar ke kontraktor 200 juta dan mama belum punya uang. Suami saya syok. Nah, saya gak pernah cerita. Waktu malam itu kami berdoa sepakat, Tuhan kami tidak tahu gimana caranya, tapi besok kami harus bayar 200 juta. Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus, amin. Sepakat berlima, kami gandeng tangan dan berdoa. Apa yang terjadi? Besok paginya, orang yang saya tidak pernah sangka-sangka akan telepon saya dan bilang gini, mau kasih saya uang, minta rekeningnya. Saya bingung, hah? Mau kasih saya uang? Iya. Akhirnya saya kasih rekening, dia transfer tepat 200 juta, nggak lebih sejuta. Bayangin itu. The next day, the next morning, how powerful family prayer is. Doa sepakat keluarga tuh luar biasa loh. Saya sama Jojo tuh kalau apa-apa doa sepakat berdua, kami tidak pernah lihat Tuhan tidak jawab. Tuhan tuh keren banget. Jangan takut berbagi. Ini saya nih orangnya yang apa-apa gak mau cerita ke keluarga. Semua dipendam sendiri, tapi saya ngalami kesaksian ini. Apa yang baiknya kalau kita berbagi? Anak-anak kita akan belajar bagaimana kita tuh mengandalkan Tuhan. Perjalanan iman kita dengan Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya dalam Tuhan. Dan proses-proses yang kita alami bersama dengan Tuhan, anak kita itu jadi menyaksikan. Dan mereka bisa melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita ajak mereka berdoa, mereka jadi tahu, oh gini loh besok-besok kalau dia punya masalah, dia akan lakukan yang sama. Anak-anak kita perlu lihat bagaimana kita menang melalui proses demi proses. Dan bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, susah maupun senang. Anak-anak kita jadi belajar. Sampai hari ini anak-anak saya tidak bisa memungkiri bagaimana Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat dan kebaikan dalam hidup kami. Selain pergumulan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kepada istri, pasangan, dan anak-anak kita. Anak-anak akan belajar mengenal Tuhan dari perjalanan iman orang tuanya. Yang setuju katakan amin. Mereka akan lihat, wih Tuhan keren juga ya. Bisa bikin ini dan itu. Bahkan waktu Pak Jojo pernah khotbah, saksikan bagaimana orang telepon kami dan melunasi uang sekolah Chloe Zoe di masa pandemi. Itu kami cerita sama mereka. Jadi mereka percaya enggak percaya jadi wow, you know. Pengalaman iman kita haruslah kita bagikan dengan anak-anak kita. Family is where you share your happiness and your struggles. Berdoa bersama keluarga, powerful sekali. Nah, yang berikutnya. Perencanaan yang melibatkan anggota keluarga harus dikomunikasikan. Jangan jadi orang tua yang egois dan otoriter. Udah, anak nurut aja. Seringkali orang tua tuh ngomong gini, anak kecil tahu apa? Matius 18 ayat 10, Yesus berkata gini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Yesus saja bilang sama kita, jangan menganggap rendah anak kecil. Anak kecil tuh doa dilihat Tuhan. Lihat nih,
Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Anak-anak itu punya malaikat. Yang anak-anak itu doa apa? Malaikatnya pandang Bapa, dengarkanlah doanya. Anda pengen, Anda diberkati, minta berkat anak-anakmu, doakan kamu. Ajak keluarga diskusi. Ini perencanaan ya, contoh. Ajak keluarga berdiskusi tentang rencana liburan keluarga. Anak saya dipanggil sama suami saya, yuk kita discuss, yuk kita mau kemana. Tahun ini kamu pengen kemana? Kita diskusi. Anak saya tahu, oh papa mahal juga ya, kita diskusi. Kemudian kita lihat kapan mereka libur, kapan bisa pergi. Lalu ajak anak-anak bicara tentang cita-cita dan masa depan mereka. Kerinduan mereka. Jangan paksa gini, pokoknya mama mau kamu jadi dokter. Pokoknya mama mau kamu jadi lawyer. Pokoknya papa mama mau kamu jadi accountant, jadi pengusaha. Kita paksa idealisme. Biasanya yang kita paksakan ke anak kita, apa yang kita gak jadi. Yang kita gagal menghidupi, kita paksa itu ke anak kita. Lah kita tahu kan, masing-masing orang itu lahir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ada talenta, ada passion, kekuatan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Untuk jadi modal kita hidup dan jadi berkat buat orang. Nah biasanya itu merupakan sebuah kerinduan. Nah ajak anak-anak kita bicara apa yang jadi kerinduan mereka. Mau kuliah jurusan apa? Pengen belajar apa? Ada orang tua yang ngelesin anaknya piano, Mandarin, dancing, Inggris, apalagi tuh, matematika, kumon, bla bla bla. Saya tanya, itu anaknya gak kelenger? Bayangin ya, sekolah dari pagi sampai sore. Terus gak ada istirahat, makan sebentar langsung ganti baju, les. Kapan mainnya? Pulang les, mandi makan malam, ngapain? Bikin PR. Aduh saya kasihan sama anak-anak yang benar-benar diperlakukan seperti ini. Menderita sekali hidupnya. Segala sesuatu ada waktunya. Anak-anak itu punya usia bermain. 0 sampai 5, balita namanya. Itu waktunya bermain, katakan bermain. Kenapa disuruh baca tulis hitung udah kayak anak SD? Kapan coba dalam hidup kita ini yang kita gak usah mikirin tanggung jawab? Waktu masih kecil, sekolah ada tanggung jawabnya Pak. Waktu 0 sampai 5, itu the only moment. Kecuali Anda pensiun dan udah gak bisa apa-apa, serius? Tapi kita udah kasih beban. Hafalin gak kali-kali? Lah dia kapan mainnya bos? Anak 5 tahun dilesin 5 macam. Saya tanya sama mamahnya. Bu, di sekolahan pelajaran ada berapa? 18. Gurunya berapa yang ngajar? 18. Karena satu guru ngajar satu pelajaran. Lah terus kenapa satu anak mesti bisa 18 pelajaran? Lah gurunya aja yang katanya hebat 18, cuma satu orang ngafalin satu. Kenapa murid mesti menguasai 18 pelajaran dan harus excellent di semua bidang? Itu orang tua yang gak ngerti. Keliru. Yang dilesin yang anaknya gak kuat. Contoh, anaknya gak becus matematika. Dilesin matematika. Harus bisa, harus 10. Yang dia pinter, misalnya dia jago piano, gak dilesin. Sayang gak? Kekuatannya tidak diasah, yang bukan kekuatannya diasah. Aneh. Tukang gunting rambut disuruh masak. Orang tuanya pinter gak tuh? Pinter banget kan? Coba lihat. Apakah Anda pernah ngajak anakmu bicara? Kamu suka enggak les itu? Mama suruh ini kamu suka enggak? Ya suka-suka aja sih. Kita lihat dia paling tajam di pelajaran apa? Paling hebat di keahlian apa? Itu yang kita asah. Nah yang paling penting apa lagi? Apa yang harus dibicarakan? Ajak bicara pasanganmu tentang masa depan. Jangan gak pernah ngobrol tentang kita nih kayaknya ke depan harus gini-gini. Saya paling sering ngajak suami saya tuh ngobrol. Jo, kok aku dapat dari Tuhan kita tuh harus gini-gini. Jo, aku lihat kok ini begini. Gimana kalau kita lurusin masalah ini. Kita beresin ini. Diskusi gitu loh. Nah sering kali suami istri gak diskusi tentang masa depan. Sedangkan Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Harus ada kesepakatan.
Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Kalau Anda ingin hidup rumah tanggamu diberkati, harus bersatu. Bagaimana mau bersatu kalau tidak ada komunikasi? Mari mulai bahas, komunikasikan yang harus dikomunikasikan. Yang terakhir, yang harus dikomunikasikan di keluarga itu didikan. Jangan hanya menekan anak-anak kita, memaksa anak-anak kita untuk berprestasi dalam sekolah akademis. Jangan mikirnya cien terus. Bicarakan, ini yang penting. Kebenaran firman Tuhan, cara hidup yang baik, karakter yang baik, nilai-nilai sopan santun, cara mengelola keuangan. Kamu sekaya apapun kalau anakmu gak ngerti ngurus duit tuh gak bisa. Kepedulian terhadap orang lain ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau anak kita salah, jangan dibiarkan. Teguran yang mendidik adalah jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Tegur ketika mereka salah, jangan didiemin. Tapi tegur dengan cara yang baik, jangan menyakiti, jangan melukai. Ketika anak-anak dan pasangan kita salah, kita harus menegur dengan cara yang baik. Ingat, menegur bukan untuk melukai. Menegur bukan untuk mempermalukan. Menegur bukan untuk merendahkan. Tapi teguran kita itu harusnya memperbaiki kelakuan. Teguran bukan untuk memadamkan semangat orang, apalagi merendahkan orang. Kolose 3 ayat 21 berkata, bapak-bapak janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kadang-kadang orang tua kalau ngomong sama anak tuh kasar, merendahkan, mengecilkan, kamu bodoh, kamu ini. Jangan, pakai kata-kata yang baik, yang membangun, yang positif. Jangan selalu merendahkan anakmu, kamu mah mana bisa. Ada anak-anak yang bilang, orang tuanya selalu bilang ngomong gitu. Kamu mana bisa, jangan gitu. Kamu pasti bisa, sini papa ajarin, sini mama ajarin. Yuk bertobat yuk kalau yang suka ngomongnya gak baik sampai anaknya terluka. Tajam, menyakiti, merendahkan. Jangan hanya memicu anak Anda sekali lagi dalam studi mereka. Tapi ajar mereka semua nilai-nilai ini. Cara hidup yang baik, bagaimana sopan santun memperlakukan orang lain dengan baik, peduli sama orang lemah. Jangan sampai mereka tumbuh cerdas secara IQ, tapi mereka bodoh di dalam EQ dan tidak punya love Q. Saya berdoa agar rumah tangga Anda sejahtera, damai, perbaiki komunikasi yang rusak. Perhatikan cara berkomunikasi. Bereskan kalau hatimu tidak benar. Mulai komunikasikan yang perlu dikomunikasikan. Ajak anak-anak diskusi. Ajak pasangan bicara tentang masa depan. Yang terakhir jangan lupa berkomunikasi ke anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan. Banyak orang tua yang nyekolahin anaknya sekolah mahal-mahal di sekolah Kristen. Sorry ya, saya gak sebut nama sekolahnya. Saya diundang sama sekolah Kristen ternama di Jakarta. Nasional dan internasional. Beberapa. Saya tahu Anda bayar uang sekolah mahal sekali di sekolah itu. Tetapi tahukah Anda, untuk mendidik anak-anak Anda sekedar menghormati orang yang lebih tua, mereka undang Henny Kristianus. Menyedihkan gak? Saya tanya, apa yang Anda expect saya ajar di sekolah ini? Ajar anak-anak didik kami supaya menghargai orang yang lebih tua. Separah itu. Jadi saya bisa pastikan, saya tahu yang saya ucapkan. Anda terus picu anak Anda berhasil, rapotnya 8, 10, 10. Tapi secara EQ, emotional quotient gak bisa ditangani. Cepat marah, sombong, merendahkan orang lain. Kalau sama pembantu kasar, sama teman gak peduli. Dan yang lebih parah, gak punya kasih. Ayo kembali lagi yuk. Perhatikan keluarga kita. Supaya kita bahagia, amin. Yuk sekali lagi bilang ke pasanganmu, I love you baby. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan, menegur, menasehati dan mengajar kami. Kami mau
punya keluarga yang lebih baik, ada komunikasi yang dipulihkan, komunikasi yang dibaharui dan cara berkomunikasi yang lebih baik. Berkati setiap rumah tangga, boleh rukun, boleh sejahtera, boleh sepakat, agar Tuhan boleh memerintah atas setiap hidup mereka. Berdoa kasih-Mu nyata di tengah-tengah mereka, menyatukan mereka, memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya setiap keluarga yang bersatu diberkati. Yang percaya katakan, Amen. Tuhan berkati, have a blessed Sunday.